mbaknya udah lama di Saudi loh ya. Jadi alhamdulillah nasibnya baik, nggak pernah digodain sama laki-laki. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini panas sekali, cuacanya enak ya, nggak dingin. Halo Mbak. Halo. Namanya siapa? Mbak Purwandari. Purwandari dari mana? Dari Jawa Timur. Mana? Madiun. Selamat siang Madiun, dapat salam dari Mbak Purwandari. Ini kenapa kok pindah majikan? Karena nenek yang dijaga sudah meninggal. Innalillahi. Kalau jaga orang tua, jaga pasien harus siap mental ya. Sewaktu-waktu pasien yang kita jaga tuh meninggal, nggak hidup terus ya. Karena yang namanya orang tua ya pasti meninggal. Jadi harus siap ya. Nggak usah sedih ya Mbak. Ya. Ini teman-teman ya, nasibnya baik sekali. Baru dikabari, agensi dikabari kalau pasiennya meninggal 3 hari yang lalu. Nah hari ini sudah dijemput. Tidak perlu menunggu di mes agensi. Hari ini pun pagi dijemput, siangnya sudah langsung diantar ke rumah majikan baru. Nasibnya sangat baik ya. Jadi sekarang kalau misalnya pasien meninggal nggak perlu khawatir ya. Jadi agensi langsung cariin, belum datang ke kantor agensi, belum dijemput sudah diatur ke majikan yang baru. Pokoknya bersyukur sekali nasibnya baik. Nah ini kita langsung mau antar kamu ke 7-Eleven ya. Kamu mau kirim duit katanya ya? Iya. Kamu pakai aplikasi apa? Pakai aplikasi Toko Indo. Oh, Toko Indo. Jadi lewatnya 7-Eleven ya? Iya. Itu cepat ya prosesnya? Cepet, cuma 5 menit. Oke, nggak apa-apa. Nanti langsung antar kamu ya. Ini sekarang kita sudah di depan 7-Eleven mau antar mbaknya, kirim uang, transfer uang ya. Udah terima gaji, udah terima uang cuti tahunan. Kamu di rumah majikan berapa lama? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Tapi hitungannya cuti tahunan cuman 1 tahun ya. Di tahun pertama, bentar ada mobil. Jadi di tahun pertama, bentar mundur. Lampu belum ada lampu. Lampunya hijau. Jadi di rumah majikan kalau kontraknya 1 tahun setengah, dapat uang cuti tahunannya cuman yang dihitungnya yang genap 1 tahun ya. Jadi yang setengah tahun nggak terhitung ya. Jadi nggak ikut hitungan. Jadi dapat uang cuti tahunan 7 hari kali 567 sekitar 3.900 lebih. Hampir 4.000 lah ya. Tadi udah dikasih juga ya. Masalah gaji tadi udah jelas ya. Iya. Oke, sekarang kita udah mau sampai ke 7-Eleven. Lanjut. Teman-teman, ini saya udah di 7-Eleven. Saya lagi Dikasih 2.000. dapat hongpao berapa? 2.000. 3.000. Oh, 3.000. Tadi kamu nggak buka di sana? Nggak dibungkus hongpao ya? Enggak. Jadi cuma dikasih dilipat gitu? Enggak, gini aja ini. Oh. Ya Allah, dia dapat hongpao 1 tahun setengah, dapat hongpao 4.000. 4.000. Dihitung yang bener dong. Coba dibuka gitu. Nah. Ya Allah, dapat hongpao 4.000, lumayan loh. Rezeki loh Mbak itu. 2 juta loh itu. Ini uangnya jangan dikirim semua ya. Harus disisain buat pegangan ya. Mau kirim berapa ribu? 8.000. Wow, banyak loh. Mau kirim 8.000. Ini uang berarti uang hongpaonya disimpan aja. Ini tadi sisa gajinya dikirim semua. Oke, nggak apa-apa. Lagi dihitung. Teman-teman, ini saya udah di 7-Eleven. Saya lagi dikasih 2.000. dapat hongpao berapa? 2.000. 3.000. Oh, 3.000. Tadi kamu nggak buka di sana? Nggak dibungkus hongpao ya? Enggak. Jadi cuma dikasih dilipat gitu? Enggak, gini aja ini. Oh. Ya Allah, dia dapat hongpao 1 tahun setengah, dapat hongpao 4.000. Dihitung yang bener dong. Coba dibuka gitu. Nah. Ya Allah, dapat hongpao 4.000, lumayan loh. Rezeki loh Mbak itu. 2 juta loh itu.
Ini uangnya jangan dikirim semua ya. Ini Harus 4.000. disisain buat pegangan ya. Mau kirim berapa ribu? 8. 8.000. Wow, banyak loh. Mau kirim 8.000. Ini uang berarti uang hongpaonya disimpan aja. Ini tadi sisa gajinya dikirim semua. Iya. Oke, nggak apa-apa. Lagi dihitung. Mbaknya udah lama di Saudi loh ya, jadi alhamdulillah nasibnya baik, nggak pernah digodain sama laki-laki. Ada sih digodain sama sopir apa, tapi dia tetap bisa menjaga nama baik dia sebagai seorang wanita. Jadi semua tergantung sama kitanya, kayak gitu teman-teman ya. Jadi dimanapun kita berada itu tergantung kita, kayak gitu. Oke teman-teman semuanya, saya lanjut ya. Ini saya minta maaf, saya lanjut di rumah karena tadi jam kerja saya di luar ya, jadi nggak sempat saya lanjut videonya. Jadi ini sekalian saya mau kasih info ke teman-teman semuanya karena sekarang ini bulan ini ya, sebentar lagi Taiwan mau Imlek sekitar bulan 2 ya, bulan depan. Jadi buat teman-teman semuanya yang sekarang kerja di Taiwan ataupun dimanapun berada, maksudnya di luar negeri ya, jadi saat ini mungkin majikan kalian atau keluarga majikan itu menyuruh kalian untuk bersih-bersih rumah ya, jadi tasau fangzi. Jadi bersih-bersih rumah biasanya kan 1 tahun sekali itu semua rumah itu dibersihin ya, dalam rumah maupun di luarnya, dari mulai dinding, dari mulai kaca, pokoknya semuanya dibersihkan. Nah ini pesan saya buat teman-teman semuanya, tetap menjaga kondisi kesehatan kita dan harus berhati-hati jika menjalankan aktivitasnya kerja, misalnya membersihkan kaca ya. Itu kalau kalian tinggal di apartemen atau mungkin posisi rumahnya itu banyak kaca, itu kan harus dibersihin dan harus pakai tangga mungkin ya. Nah kalau kalian bekerja itu resikonya mungkin sangat tinggi ya, jadi harus berhati-hati, harus waspada, jangan sampai kita kecelakaan di luar negeri yang mengakibatkan fatal. Karena beberapa minggu yang lalu kabarnya dari Hong Kong itu ada Mbak PMI juga yang lagi ngelap kaca ya, jadi dia kepleset, kemudian jatuh dari apartemen, akhirnya fatal, meninggal dunia ya. Itu sempat saya lihat di Suara BMI ya. Ini fotonya sempat viral di sosmed ya. Nah kemudian buat teman-teman yang pokoknya dikasih pekerjaan untuk bersih-bersih, untuk berhati-hati, karena risikonya namanya kerja juga berat ya. Selain mungkin ada juga yang jobnya cuman bersih-bersih, ada juga yang harus menjaga pasien atau mungkin pokoknya apa saja, jadi tetap harus berhati-hati. Kalau sekiranya pekerjaan itu membahayakan, mengakibatkan fatal, mendingan kita ngomong sama majikan, tidak perlu ya. Tapi kalau misalnya biasa saja, masih bisa kita menjalankan, itu enggak apa-apa. Jadi kalau mengakibatkan fatal, misalnya kalian di apartemen yang posisinya di balkon atau di luar, teras luar yang harus ada ketinggian, maksudnya itu kalau bisa sekiranya membahayakan tidak usah dikerjakan ya, harus ngomong sama majikan ya. Jadi demi keselamatan kita ya, karena kita nggak tahu kerja itu gimana kan, nasib kita Allah yang mengatur. Jadi kita yang penting harus waspada, itu saja. Dan ini juga ada info terbaru dari istrinya PMI saya, bukan, suaminya ya. Jadi gini, dia itu suaminya kerja di Kaohsiung, di pabrik peleburan besi. Terus pabriknya itu punya TKI banyak sekali ya. Kemudian dia itu lagi punya sepeda listrik, itu dicas. Jadi waktu kerja dia itu ngecas sepeda listrik ini, kemudian tidak ada yang nunggu, maksudnya ditinggal kerja semuanya. Jadi jam kerja dia ngecas, kemudian karena mungkin saking panasnya atau saking lamanya dan kemudian listriknya itu konslet, itu terjadi kebakaran.
Ini sampai beberapa unit sepeda itu kebakar ya, ada sepeda motor juga loh, tapi alhamdulillah tidak sampai merembet ke mes dan ke pabriknya. Kalau sampai merembet ke mes atau pabriknya itu sangat bahaya. Jadi ini saya infokan buat teman-teman semua, khususnya mas-mas yang punya sepeda listrik atau mbak-mbak yang mungkin kebanyakan kerjanya di pabrik ya, itu punya alat transportasi sepeda listrik, itu kan harus dicas, jadi harus berhati-hati, jangan sampai teledor ya. Ngecasnya jangan lama-lama. Jadi kalau misalnya udah terjadi kebakaran atau apa kan fatal kalau sampai kena sampai merembet ke mes atau mungkin ke pabrik ya, itu sangat bahaya, pasti kalian didenda ya. Jadi ini info penting sekali buat teman-teman, harus berhati-hati ya. Jadi fotonya seperti ini ya, ini semuanya tinggal kerangka. Ini yang paling depan ini agak bagus tapi sudah meledak juga ya, kebakar semua, tinggal kerangka dan abu saja. Nah ini seperti ini ya, sampai hitam kosong. Nah ini juga ada videonya seperti ini. Nah itu semuanya udah rusak, udah kebakar. Nah kalau seperti ini kan bahaya sekali ya, eman-eman, dan belinya juga mahal ya sepeda listrik itu. Jadi buat teman-teman pokoknya harus hati-hati, waspada, itu aja. Oke teman-teman, itu saja pesan-pesan dari saya, info-info dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya berpesan mudah-mudahan kalian semuanya selalu diberi kesehatan, panjang umur, sukses dalam menjalankan aktivitas ya. Tetap semangat, jaga mood, semoga Gusti Allah memberkahi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.